Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Jejak Widodo. Saya hari ini ada di Yogyakarta, tepatnya di sekitar Masjid Jogokarian. Saya akan mewawancarai beberapa orang untuk sekedar survei seperti apa pendapat mereka tentang ijazah palsu Jokowi. Apapun jawaban masyarakat, itulah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi pemerintah jangan berbelit-belit untuk menyelesaikan persoalan ini, karena sudah menghabiskan energi yang bertubi-tubi sehingga menjadi kegaduhan nasional. Apalagi survei-survei juga sudah menunjukkan bahwa 72% masyarakat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu, tapi kemudian dibantah oleh survei yang lain yang mengatakan 74% ijazah Jokowi asli. Jadi ini nggak akan selesai, ini nggak sehat untuk sebuah negara, nggak sehat untuk sebuah perjalanan kabinet Prabowo Subianto. Saya akan survei langsung kepada masyarakat langsung, tidak ada yang ditutupi, dan ini berupa wawancara secara real, tidak ada yang direkayasa, dimanipulasi. Ini jawaban murni dari masyarakat, dan mudah-mudahan persoalan ijazah Jokowi bisa segera selesai dengan baik, aman, damai, dan tentram. Demikian. Apa percaya ijazah Pak Jokowi asli? Ya, percayalah. Oh, percaya? Ya. Kenapa percayanya? Ya, itulah istilahnya pilihan UGM. Ya, itu taunya sekilas aja lah. Taunya sekilas. Iya. Tapi Bapak percaya? Hati Ya. nurani Bapak percaya Pak asli apa palsu? Ya, kurang percaya lah istilahnya. Percaya kurang percaya. Iya. Oke, kalau ada yang menggugat palsu itu karena apa? Ya, mungkin dia nggak, sengkatan dia mungkin bisa. Oke, kalau Pak Jokowi tetap mengaku tidak mau menunjukkan karena apa? Ya, kurang apa malu, apa kurang tahu juga. Oke. Tapi secara hati nurani Bapak Ya. yakin asli atau palsu? Ya, yakin lah. Yakin apa? Ya, maksudnya ijazahnya asli. Asli. Oke. Ya enggak? Kita pastikan. Oke. Ya, Kenapa? ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau Bapak pribadi, keyakinan Bapak? Kita nggak tahu sekolahnya di mana dulu. Nggak tahu sekolahnya? Ya, kalau tahu sekolahnya kan bisa. Oke, jadi Bapak meyakini ijazah Jokowi palsu? Kurang ngerti juga, Sebentar. Kan Bapak tahu berita kan? Keyakinan Bapak Pak Jokowi ijazahnya apa? Ya, pokoknya kita pasrah aja lah. Pasrah aja. Ya. Oh, maksudnya nggak mau komentar? Ya. Oke, makasih ya Pak ya. Ya, karena kita nggak tahu Ya. beluk-beluknya gitu loh. Oke, sebentar. Ya semua kan nggak tahu. Ini dari sisi keyakinan Bapak, keyakinan hati Bapak dengan berita yang ada. Bapak percaya Pak palsu atau asli? Ijazahnya Jokowi? Ya, nggak bisa di sekolahnya di mana itu nggak tahu kita. Ya, kalau kita tahu sekolahnya mungkin bisa percaya, bisa enggak. Kan di UGM katanya. Oh, nggak tahu pula kita. Pak Jokowi di UGM Pak, ngakunya. Oh. Tapi kalau dia dalam pemerintahan bagus, gitu. Dalam pemerintahan. Tapi utang luar negerinya ini yang banyak. Apanya? Utang luar negeri. Utang luar negeri. Banyak. Oh, oke. Nah, Ya. kalau yang ini kita harta masyarakat. Nah, karena di ini janda-janda ini. Siapa itu? Hah? Siapa? Ya, orang di TikTok, di Facebook itu loh, Pak. Kenapa? Ya, mana janda 2 bulan nganggur, disita negara. Reko-reko saya bilang. Oh, Iya kan? peraturan baru. Oh. Iya. Itu yang rekening bank. Oh. Rekening bank diblokir gitu ya. Oh iya. Janda sita negara gitu. Ya, Nah, itu janda. janda kan? Iya. Itu bercanda itu Pak. Oh, Itu canda. bercanda. Iya bercanda. Kalau di janda-janda 20.000 lebih. Oh, Bapak juga mau ya? Hah? Bapak juga mau ya? Saya duda. Oh duda. Iya. Pas dong dengan dapat janda. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya. Percaya ijazah Jokowi asli? Kalau dilihat dari kemarin sampai rame, nggak ngeluarin sendiri yang asli, kurang percaya. Kurang percaya ya. Iya. Kalau punya yang asli harusnya dikeluarin biar semua jelas. Selain itu apa Pak yang meyakini Bapak bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Ya cuman kemarin sampai rame kayak gitu, sampai semua pejabat kok bingung gitu. Sampai kampus UGM juga dibawa-bawa gitu. Pak, solusinya apa Pak untuk mengakhiri kegaduhan ini Pak? Ya harus ada ketegasan. Dari pemerintah atau dari Jokowi? dari pemerintah.
berupa apa ketegasannya? Hukum harus ditegakkan. Oke. Karena kan memihak ke atas. Kalau yang ke bawah itu tumpul gitu. Orang nyuri ajam aja kurungannya besar, panjang, lama. Tapi kalau orang yang kesalahan besar di pejabat itu kayaknya lewat. Kalau Jokowi masih bertahan pada ketidakjujurannya itu karena apa menurut Bapak? Ya itu permainan. Permainan. Iya. Kenapa kok pakai diperpanjang? Kalau memang itu asli ya tunjukin aja gitu. Kalau enggak asli ya ditunjukkan aja apa adanya gitu loh. Oke Pak, makasih Pak. Sama sekali nggak percaya, 1000% saya nggak percaya. Kenapa? Karena gini loh, Jokowi itu kan presiden, dulu mantan presiden ya. Artinya apapun tentang dia itu harus diketahui publik. Apapun, sampai kadangkala rahasia kamar pun kadangkala itu sudah menjadi konsumsi publik. Tapi kenapa dia mempertahankan, menyimpannya, masih menyembunyikan, alasannya sudah. Aduh, ini masalah bangsa ini hanya sepele banget. Ibaratnya dia itu terlalu ijazah itu cuma selembar. Nih punya saya, hadapin masyarakat, nih punya saya. Silakan kalian cek, silakan bawa ke laboratorium, silakan diapain dia. Ini punya saya asli. Beres. Tapi kan sampai hari ini dia nggak mau dengan 1001 dalih. Halo Pak Jokowi, bangsa ini jangan inilah, rakyat Indonesia terlalu banyak pinter, rakyat Indonesia terlalu banyak yang gergetan dikit ulah Anda. Hanya satu lembar saya punya sampai sekarang hari ini masih ada. Kalau ada yang datangin saya nantang, oke ini punya saya, silakan kamu bawa, kamu pergi cek, selesai masalah. Jadi nggak ribet, nggak jadi masalah yang jadi hura-hara di mana-mana gara-gara ijazah. Itu aja. Tapi mereka beranggapan kalaupun ditunjukkan masih juga nggak percaya. Oh enggak dong. Karena dari awal sudah ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran itulah yang membuat orang sampai sekarang apapun nggak percaya. Tapi sebenarnya kalaupun dia hari ini kita tantang, hadapin masyarakat, bawa nih saya liatin di depan wartawan, tidak melalui lawyer saya, selesai, saya yakin gitu loh. Kalau Jokowi masih bersikukuh pada kebohongannya itu disebabkan oleh apa? Ya, dia pasti takut dong, karena ini kan menyangkut pidana. Ya, pertama dari dia memberi data-data ke KPU aja itu kan udah ada pidana jika dia berbohong, ya kan? Dia juga takut itu gitu loh. Tapi sebenarnya dia harus ingat rakyat Indonesia itu pemaaf kok. Ibaratnya gitu loh, ya udah saya serahkan ijazah saya supaya hiruk pikuk ini selesai, itu aja gitu. Oke, untuk mengakhiri kegaduhan ini apa saran? Ya itu, datangin masyarakat ke Polda, jangan cuma konferensi pers tapi bawa langsung lihat ini. Silakan kalian keraba, silakan kalian pegang. Nah, responnya kebetulan ahli, silakan kamu cek sendiri. Insya Allah pasti akan selesai masalah bangsa ini. Gak hiruk pikuk kayak sekarang. Bu percaya ijazah Pak Jokowi asli? Nggak percaya? Apa alasannya? Loh, orang dia nggak pernah kuliah di situ kok. Teman saya kan di kehutanan. Oh temen Ibu? Iya. Jangan ditutupin Bu. Apa alasannya apa selain apa ya Bu Ya yakin? nggak tahu, pokoknya nggak percaya aja. Oke. Saya nggak percaya dan saya nggak pernah pilih dia juga. Oke. Bu untuk mengakhiri polemik soal ijazah palsu, saran Ibu apa Bu? Ya itu mah kebijakan ya. Kalau itu Kebijakan dari siapa? apa? Presiden Prabowo. Aparat, enggak, aparatnya juga. Ini kan kebanyakan kan ketidaknetralan. Ya kalau Bapak dari pihak dia, ya Bapak dari pihak bukan Jokowi. saya Apa? netral. Saya merespon suara masyarakat. Nanti termol. Bukan. Jadi kalau dari pihak Jokowi saran Ibu ngapain? Ayo, biar selesai ini urusan. Yang ngakui jujur aja dah, jujur aja apa adanya. Jadi nggak buat gaduh, masyarakat tentram, tenang. Tapi nggak tahu kalau jadi aparat juga netral kalau saran saya. Kasihan masyarakat sudah pada miskin. Dan diadu domba ya. Jangan diadu domba sama anak bangsa. Jadi udahlah ngaku jujur aja lah. Kalau saya kan dari jobnya ngaku jujur aja lebih baik. Oke. Percaya ijazah Jokowi asli? Enggak. Apa? Malah ketawa. Ukurannya apa Mas? Hah? Ukurannya apa?
Beliau kan bisa dilihat di database kan seharusnya kan. Dari Semua kan foto masuk aja database. bermasalah, Mas. Saya dulu kuliah kan masuk database semua. Nah, kan semua kan bisa dilihat di database kan. Ya. Saya dulu kuliah semua masuk database tuh. Semua ditulis di database. Ya sudah, lihat aja database-nya. Kan buka. Ya udah, lihat aja database-nya kan. Itu aja kan. Kalau pihak Jokowi berbelit-belit untuk mengaku jujur itu disebabkan karena apa, Mas? Jujur aja. Ya mungkin dia agak, Jujur aja. ya jujur aja lah. Apa adanya. Jujur apa adanya. Masalahnya dia kan presiden. Heeh. Presiden kalau masyarakat biasa oke lah. Dia kan mantan presiden. Mantan presiden itu kan dokumen negara harus asli. Gak boleh palsu. Salam buat Bang Refli. Untuk mengakhiri kegaduhan ini apa mas sarannya, Mas? Ya database-nya dibuka. Saya dulu kuliah semua masuk database. Kan maksudnya jujur untuk Jujur dan kalau database-nya dibuka, saya dulu kuliah masuk database. Jujur aja nggak apa-apa. Dan database dibuka, database kan bisa dilihat. Programmernya kan bisa buka. Saya dulu bisa buka database saya sendiri kok. Ya udah buka aja database-nya. Saya kuliah semua masuk database. Ya, yang meragukan itu kan wali kota Dr. Andes, presiden insinyur. Nah, ijazah Dr. Andesnya dari mana, insinyurnya dari mana? Kalau banyak orang masih membela Jokowi itu karena apa, Bu, menurut Ibu? Karena bansos kali, Oh, karena bansos. Oke. atau karena amplop. Amplop bisa jadi seperti itu. Nah, itu kan termul ya. Kalau Jogja sih jarang sih ya. Alhamdulillah kalau Jogja jarang. Oh. Jogja itu kebanyakan tidak orangnya tidak mau dibohongi dan tidak mau dibodohi. Dan Karena banyak orang cerdas. tidak mau membodohi juga. Tidak mau membohongi. Iya, tidak mau membohongi. Ya. Mas, ada saran nggak? Bagaimana Jokowi suruh ngapain itulah? Jujur. Ya jujur lah. Enggak kok, database-nya nggak dibuka loh. Database dulu. Ya jujur aja. Tunjukkan gitu ya. Tunjukkan abangnya. Tunjukkan. Kalau palsu ya ditunjukkan, kalau asli mana buktinya, kalau palsu ya ditunjukkan. Tapi Termul bilang gini, Bu, nanti kalau ditunjukkan masih juga nggak percaya. Alah, termul itu sampai di mana? Termul itu kebanyakan orang-orang nggak bisa berpikir, bertengkar, bisanya fisik modalnya. Ya. Bukan logika, bukan Oke. Mas, nanti saya Asli? Kalau pribadi saya percaya ijazah itu asli. Ijazahnya. Tapi orangnya yang dipoto itu enggak. Enggak, maksudnya Jokowi memiliki ijazah UGM. Bapak percaya? Ijazah sarjana saya rasa tidak. Tidak. Jadi dia tidak punya. Tidak punya sarjana karena di pengakuan dia juga IP-nya cuma 2,2. Di bawah 2 malah. Jadi tidak mungkin untuk sarjana penuh itu IP 2. IPK 2. Tapi kalau dia kuliah di UGM, ya perlu juga kita buktikan ini. Ya kemungkinan menurut versi mereka dia ada Pernah kuliah, tapi tidak sampai sarjana muda. Kemungkinan. Jadi ini masih kemungkinan dan terus ya pembuktian itu juga ada 2 kan, ada buku alumninya versi ini ternyata yang terakhir kita lihat SMA, malah SMA Jogja malah. Yang selama ini kita tahu dia SMA di Surakarta. Sekarang Jogja. Jadi memang keraguan untuk Jokowi ini ya besar. Tapi kalau ijazah sarjana yang ditunjukkan itu ijazah ini saya rasa itu asli ya, karena ijazah orang kan. Oh, maksudnya asli tapi punya orang. Iya, orang yang di ijazah itu yang tidak asli. Tuh. Tapi ditempelin foto Jokowi. Itu pun bukan foto Jokowi. Oh, bukan ya. Bukan. Oh, hanya mirip Ya, itu ya. sangat jauh, tidak mirip sama sekali pun itu. Oh, jadi itu bukan foto Jokowi, bukan ijazah Jokowi. Kalau itu saya tidak meyakini foto Jokowi. Tapi namanya kenapa Jokowi?
Saya juga kalau ada ijazah Pak Widodo, saya cabut foto Pak Widodo, saya tempel foto saya, lama saya jadi Widodo juga itu. Iya. Oke, kenapa Pak Jokowi begitu berbelit-belit untuk mengaku secara jujur supaya kegaduhan ini berakhir? Oh iya lah, kalau nggak ada gaduhan nggak ada duitnya. Oh begitu. Jadi ada tujuan lain ya? Ada, sangat ada. Karena ini benang yang apa ini, mata rantai yang nggak bisa putus ini. Kebobrokan dari awal, kalau dari awal itu udah bobrok, itu ke belakang terus akan menimbulkan kebobrokan. Jadi untuk mengurai ini sangat sulit dan sangat banyak yang terlibat di sini. Jadi intelijen di situ ya lebih bagus ini kisruh terus. Jadi kemungkinan ijazah palsu ini tidak akan selesai ya? Tidak akan selesai. Akan menjadi PR sepanjang sejarah ya? Sejarah Indonesia tidak akan selesai. Oke. Karena ini akan berubah sejarah Indonesia. Indonesia pernah punya presiden dengan ijazah palsu. Itu sangat menghancurkan Indonesia. Maka ini tidak akan pernah selesai. Akan menjadi misteri selamanya? Akan menjadi misteri selamanya. Oke. Percaya ijazah Jokowi asli? Enggak. Alasannya apa Pak? Alasannya karena pengakuan dia itu kan IPK-nya itu di bawah 2. Nah, kalau di bawah 2 sangat tidak mungkin selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Sangat tidak mungkin. Karena kalau di bawah 2, SKS yang dia dapat per semester itu pasti di 15 atau 18. Ya. Nah, kalau di 15-18 itu paling selesai di atas 6 tahun. Nah, kalau IPK di bawah 2 nggak mungkin Pak itu. Jadi sebenarnya bahasa Pak Jokowi itu membuka diri bahwa dari situ aja udah nggak benar. Selain analisa soal IPK, apa alasan yang membuat Bapak yakin bahwa ijazah Jokowi palsu? Tidak berani menunjukkan ijazah asli. Biasanya kalau punya harga diri, dia tertantang. Ini loh ijazah saya. Karena nggak berani menampilkan, ya jar. Kita lihat itu memang nggak benar. Kalau dia tetap berlindung di balik ketidakjujurannya, kira-kira disebabkan oleh apa Pak? Nah, itu tipikal orang memang. Tipikal orang yang biasa memang ya. Kalau sudah memulai kebohongan, dia pasti akan membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lama. Pak, untuk mengakhiri polemik ini apa saran Bapak? Ya sama seperti Barack Obama, tinggal tunjukkan aja ini ijazah saya, silakan teliti, benar apa enggak. Nah kalau makin dia berlindung, bersembunyi di bawah, makin ketahuan bahwa ijazahnya benar nggak ada.